semua orang tahu bahwa Eyang Habibie sangat terkenal di sini. Saya juga pingin mengenyam pendidikan yang sama seperti Eyang Habibie. Bayangin aja kamu kasih ilmu pengetahuan buat banyak orang, setelah kita mati, orang masih tetap baca karya kita. Itulah yang membuat saya terus pingin berkarya. Nama saya Hasbuna Kamila, saya belajar di Pusat Dirgantara Jerman tentang material termoelektrik yang aplikasinya untuk aerospace dan mobil. Jadi RTG itu sudah digunakan oleh pihak NASA dan Rusia. Jadinya mereka menggunakan panas dan kemudian diubah menjadi listrik dan untuk mengirim data ke bumi. Termoelektrik adalah material yang bisa mengkonversi dari panas menjadi listrik. Kenapa sih itu penting banget? Karena misalnya dari industri pabrik itu ada 70% panas yang terbuang. Jadinya kita mau mencari cara gimana sih cara mengolah kembali lagi dari panas buangan itu menjadi listrik lagi. Arah penelitian ini kita ingin membangun sebuah termoelektrik generator. Dan termoelektrik generator ini yang akan diaplikasinya nanti untuk aerospace. Jadi penelitian saya ini adalah untuk mengoptimisasi kitab material yang diperuntukkan untuk termoelektrik generator. Nah, kenapa optimisasi ini sangat penting? Karena efisiensi P-type itu bergantung pada properti materialnya sendiri. Nah, saya bekerja dengan material P-type Mg2X. X ini bisa silikon, germanium, dan tin. Jadi harapannya adalah dengan mendapatkan material P-type yang optimum dapat meningkatkan efisiensi termoelektrik generator yang bisa menjadi modul itu. Tapi saya hanyalah bagian terkecil dari generator itu yang nantinya akan diaplikasikan untuk aerospace atau di mobil. So the work Mila does is actually very important. You can see here these small legs, these small building blocks. Half of them are made of N-type material and half of them are made by P-type material. The N-type material is good. This is what we knew beforehand. But to make the P-type is actually the most important challenge, and that's what Mila is doing. So this is very important. If she fails, the whole thing will not work. I say for the next 6 weeks nothing will happen to you. I also bet in 2 years not a lot will happen to you. But what we're doing is developing thermoelectric generators that have other properties than you can buy at the moment. The other reason is DLR is not only doing space research, but it's also doing research related to energy and to traffic. And there's a lot of cars in Germany, and we want to save some fuel. And so use the thermoelectrics in combination with the cars to need less fuel. Ke belakang lagi ngelihat, oke, saya pingin pergi ke negara Jerman, yang mana waktu itu adalah semua orang tahu bahwa Eyang Habibie sangat terkenal di sini, dan saya dalam hati saya
saya juga pingin mengenyam pendidikan yang sama seperti yang Habibie. Jadinya saya cari tahu gimana caranya untuk pergi ke Jerman. Pada saat itu saya hanya fokus untuk apply di bidang thermoelectric atau nanoscience, karena itu bidang saya. Kemudian alhamdulillahnya saya dapat informasi bahwa ada yang mengembangkan thermoelectric di Jerman Aerospace Center ini atau lembaga dirgantara ini. Awalnya kok bisa ya ada thermoelectric di situ. Ternyata setelah dibaca-baca, oh ternyata thermoelectric itu memang terkenal sudah untuk aerospace. Dan saya sangat senang sekali misalnya seperti membangunkan mimpi saya ketika kecil bahwa saya ingin sekali menjadi astronot yang nggak tahu itu kayak gimana untuk jadi astronot itu. Kalau di Jepang kita bisa belajar dari kerja kerasnya, tapi kalau di Jerman bisa belajar dari efisiennya, terus kita bisa lebih mencintai sains itu. Kenapa sih mereka bisa expert? Karena mereka belajarnya dengan sangat fun. Sempet jenuh sama sains, tapi di sini benar-benar kita ngelakuin sains tuh fun banget. Manfaatnya apa sih? Ternyata tuh manfaatnya banyak banget. Dari misalnya nulis paper aja, bayangin aja kamu kasih ilmu pengetahuan buat banyak orang yang bisa dibaca untuk 50 tahun atau 100 tahun ke depan. Nggak pernah tahu, even bahkan kita nggak mikir setelah kita mati orang masih tetap baca karya kita. Itulah yang membuat saya terus pingin berkarya sebagai wanita di sains. Next week, a couple of you are off in 2 weeks, so we have been with the mentoring for the last years, and one thing I love personally stays alive and doesn't go mad. Health, and the other thing. Especially here, if you take the group at DLR, I think we have more women than men, right? It is, and it's something which was really interesting for me when I came here, because especially in solid state chemistry and physics, the number of women who want to go into this field is very less. In my own country, with the universities and also with research, it's not that developed yet. And also, especially if you are a woman, if you want to get into a position which is really high up in research, also, then it's a bit problematic there.